kita bertemu kembali dalam sekolah minggu kita. Adik-adik, Tuhan menciptakan setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu untuk kita semua. Nah, adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan, karena Tuhan sudah menciptakan semua hari. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau beribadah untuk Tuhan, kami mau bernyanyi untuk Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Berkati kami agar kami bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang punya telinga? Cici punya telinga? Punya, Ci. Fungsi telinga untuk apa sih? Mendengar. Untuk mendengar. Kita mau memuji Tuhan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya.
Cici punya yel untuk semangat kita hari ini. Kalau Cici bilang Laskar Kristus, kalian jawabnya siap gerak. Siap ya? Laskar Kristus, Siap gerak. mari kita bernyanyi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya
sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Jangan lupa kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami. Kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, dan juga kami percaya ini adalah untuk Engkau saja ya Bapa. Dan kami percaya Engkau memberikan rezeki kepada orang tua kami, memberikan rezeki kepada kehidupan keluarga besar kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Biarlah melalui uang yang sudah kami kumpulkan, nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita simpan di hati kita lakukan agar kita bertumbuh dan berbuah lebat. Kita mau bernyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu buat Papa dan Mama dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tema cerita Alkitab pada hari ini adalah mendengar lebih baik, yang terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-35, yang bercerita tentang Saul yang ditolak sebagai Raja Israel. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami akan belajar dari firman-Mu. Buka hati kami sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun kisahnya seperti ini. Samuel berkata kepada Saul bahwa ia diutus Tuhan untuk mengurapi Saul menjadi Raja Israel. Dan juga Tuhan akan membalas apa yang telah dilakukan oleh orang Amalek dan berperang bagi bangsa Israel. Lalu Saul menyiapkan sebanyak 210.000 orang pasukan tentara untuk menyerang orang Amalek. Saul memukul kalah orang Amalek dan menangkap Raja Agag, raja dari orang Amalek hidup-hidup. Tetapi seluruh rakyatnya
habis dibinasakan, ditumpas dengan mata pedang. Firman Tuhan kepada Samuel demikian, Tuhan menyesal karena menjadikan Saul sebagai raja, karena Saul tidak melaksanakan firman Tuhan. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Keesokan paginya Samuel tidak mendapati Saul karena Saul telah pergi ke Karmel. Lalu Samuel berbalik dan menuju ke Gilgal. Ketika Samuel bertemu Saul dan mengatakan, ia telah melakukan firman Tuhan. Lalu Samuel pun berkata kepada Saul bahwa Tuhan menyuruhnya pergi menumpas orang Amalek. Saul memang telah menumpas orang Amalek, tetapi rakyat mengambil jarahan kambing domba, lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Saat Samuel hendak pergi, Saul memegang puncak jubah Samuel, tetapi terkoyak. Saul pun menyesal dan bertobat. Kemudian Saul mengajak Samuel untuk bertemu tua-tua Israel dan di depan orang Israel, dan Saul akan sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Samuel memanggil Agag, lalu dibunuh di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel, Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Demikianlah cerita Alkitab pada hari ini, dan biarlah kita semua boleh sama-sama belajar dari kisah Raja Saul ini. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan Allah melalui firman-Nya dan mau melakukan apa yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh iya, ada ayat hafalan untuk kalian semua yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dimohon orang tua untuk dapat membantu agar ayat hafalan boleh lancar diucapkan juga dengan jelas. Dan tetap semangat, rajin belajar, patuh kepada orang tua, serta semakin cinta Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah pola firman-Mu menjadi kehidupan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Cici punya ayat hafalan untuk kalian. Sekarang kita ambil Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 3 ayat 16. Kita buka dulu. Ayat hafalannya dari 2 Timotius 3 ayat 16. Yang isinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah ayat hafalan kita minggu ini dari 2 Timotius 3 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai, menolong, memberkati engkau, kesehatanmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.